Sobat Pijar, pada kali ini kami akan menjelaskan kepada Bapak Ibu Guru bagaimana proses input soal secara manual di fitur CBT Pijar. Oke, kita akan mulai ke tutorialnya. Silakan untuk Bapak Ibu Guru melakukan login ke portal sekolahnya masing-masing, kemudian kita akan masuk ke dalam menu CBT. Silakan Bapak Ibu Guru juga klik di bagian menu soal di sini. Kemudian untuk membuat ataupun melakukan proses input soal secara manual, Bapak Ibu bisa klik di bagian buat paket soal, kemudian pilih yang buat paket soal baru. Selanjutnya silakan lengkapi untuk paket soal, detail paket soalnya dari mulai nama paket soal sampai dengan ke tingkatnya. Nah, saya akan coba untuk pengisian nama paket soalnya dulu, seperti ini. Lalu kita pilih mata pelajarannya, kemudian kita pilih tingkatnya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu Guru bisa klik ke tombol selanjutnya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melakukan buat soal secara manual dengan cara klik buat soal manual di bagian sebelah kiri. Nah, untuk di bagian sebelah kanan, pilih dari bank soal. Di sini Bapak Ibu bisa memilih soal-soal yang sebelumnya sudah terupload ataupun terinput di dalam portal Pijar Sekolah. Tapi untuk tutorial kali ini kita akan buat soal terlebih dahulu secara manual. Kita klik di buat soal manual di sini. Nah, kemudian di sini ada materi pelajaran. Bapak Ibu bisa melakukan pengisian atau tidak karena sifatnya tidak mandatori. Begitupun juga dengan referensi bacaan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau menambahkan teks ke dalam soal, bisa dengan menggeser button yang ada ke sebelah kanan seperti ini sampai muncul warna hijau. Lalu Bapak Ibu bisa klik buat referensi bacaan baru ataupun memilih dari referensi bacaan sebelumnya. Nah, di sini kita akan buat referensi bacaan baru. Nah, saya akan mengambil dari salah satu referensi teks ya yang sudah saya temukan di sini. Kita copy dulu untuk judulnya. Kemudian kita akan masukkan kontennya. Nah, di sini kita akan lakukan copy. Nah, misalnya cukup di sini. Lalu kita akan paste. Jika Bapak Ibu mau memperbaiki lagi, misalnya mau memberikan spasi ataupun misalnya mau membuat beberapa teks yang bold seperti itu ya. Nah, di sini bisa digunakan untuk teks editor yang sudah kami sediakan. Begitupun juga dengan gambar ataupun video. Oke, di sini kita lakukan penyimpanan. Nah, referensi bacaan sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses pembuatan soal. Sebelumnya Bapak Ibu silakan memilih jenis soal yang akan digunakan. Di dalam Pijar, di sini tersedia kurang lebih 8 tipe soal Bapak Ibu dari mulai pilihan ganda sampai dengan tipe soal jenis soal survei. Nah, untuk langkah pertama di sini kita akan memilih jenis soal yang umum terlebih dahulu ya Bapak Ibu, yaitu pilihan ganda. Kemudian untuk pertanyaan bisa dimasukkan ke dalam kotak soal di sini. Misalnya kita sesuaikan dengan teks yang tadi sudah kita masukkan ya, referensi bacaan. Misalnya pertanyaannya, di manakah festival tersebut dilaksanakan? Nah, kemudian di sini kita masukkan opsinya. Tapi sebelum itu, jika Bapak Ibu ingin menambahkan gambar, di sini bisa kita tambahkan ya di bagian teks editor, baik gambar maupun video. Lalu kalau seandainya Bapak Ibu ada file video ataupun audio yang sudah tersedia di dalam laptop ataupun komputer Bapak Ibu, nah di sini bisa dilakukan proses upload juga. Nah, di sini kita coba masukkan dulu untuk opsinya. Misalnya yang pertama adalah Banyuwangi. Kemudian opsi B kita buat di sini Jakarta. Kita tambahkan lagi opsinya di sini Surabaya. Lalu opsi D di sini Malang. Nah, jangan lupa untuk memilih
kunci jawaban dari opsi yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Nah, untuk opsi yang kami sediakan di sini maksimum adalah sampai F ya Bapak Ibu. Jadi bisa menyesuaikan apakah Bapak Ibu guru nantinya mau membuat opsi sampai F atau misalnya hanya sampai D saja. Seperti itu. Di sini kita pilih dulu kunci jawaban. Nah, kalau sudah kita lengkapi semuanya, Bapak Ibu nanti biasanya akan muncul tanda checklist di bagian kiri soal seperti ini. Nah, tandanya di sini bahwa semua kotak yang bersifat mandatori yang harus diisi di sini sudah dilengkapi oleh Bapak Ibu guru. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita akan tambahkan lagi kurang lebih 2 sampai 3 soal. Di sini kita klik tambah butir soal Bapak Ibu. Kemudian kita pilih buat soal baru. Nah, misalnya Bapak Ibu masih mau menggunakan referensi bacaan yang tadi, kita geser di bagian sebelah kanan, lalu kita klik buat referensi bacaan yang sama dengan soal sebelumnya. Kemudian kita pilih jenis soal yang lain, misalnya untuk soal nomor 2 kita akan pilih di pilihan ganda kompleks. Nah, pilihan ganda kompleks ini nantinya akan memiliki lebih dari satu kunci jawaban. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk pilih lebih dari satu kunci jawaban. Nah, di sini kita masukkan dulu pertanyaannya. Misalnya dari teks di atas, saya buat dulu untuk pertanyaannya. Jenis-jenis makanan apa yang tersedia di festival tersebut? Oke, kita masukkan opsinya. Di sini misalnya ada pasta singkong. Kemudian di sini ada puding labu. Ini kita masukkan rendang daging. Lalu kita pilih di sini sama nasi goreng. Oke, jangan lupa untuk lakukan checklist untuk jawaban yang tepat ya Bapak Ibu ya di sini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan buat lagi untuk beberapa soal selanjutnya. Silakan Bapak Ibu kita klik lagi ke tambah butir soal. Mungkin ini kita jadikan sebagai soal terakhir ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya untuk di soal ketiga saya masih tetap mau menggunakan teks ataupun referensi bacaan sebelumnya. Ini kita gunakan bacaan sebelumnya. Kemudian kita pilih jenis soalnya di sini adalah menjodohkan. Oke, nah di sini kita isi untuk soal menjodohkan. Nah, di bagian soal menjodohkan untuk pertanyaannya itu nanti akan masuknya di bagian pasangan. Jadi untuk di kotak soalnya di sini kita bisa berikan semacam instruksi kerjanya. Misalnya seperti ini, silakan kerjakan soal di bawah ini. Lalu baru nanti kita akan masuk ke pertanyaannya di pasangan satu. Jadi untuk soal menjodohkan minimal itu ada 2 pasangan untuk setiap satu soal. Jadi kita buat dulu untuk pasangan satunya di sini, misalnya sumber karbohidrat yang bukan termasuk dalam festival dalam teks bacaan adalah seperti ini. Kemudian misalnya kita mau bentuknya itu dalam gambar Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa cari misalnya di Google. Kita masukkan misalnya kita pilih beras ya. Kita pilih beras. Nah, di sini kita copy paste. Copy image-nya, kemudian kita paste di bagian jawaban. Seperti ini. Dan Bapak Ibu harus membuat jawaban pengecohnya juga ya, supaya nanti yang muncul tidak hanya jawaban benarnya saja, seperti itu. Di sini kita cari lagi gambarnya, misalnya kita ambil singkong. Seperti ini.
Kita copy di bagian jawaban pengecoh. Kalau mau ditambahkan lagi jawaban pengecohnya juga bisa ditambahkan di bagian kiri bawah ya Bapak Ibu. Kita tambahkan lagi gambarnya, misalnya jagung. Oke, untuk jawab pasangan 1 sudah kita isi jawaban dan juga jawaban pengecohnya. Nah, kemudian mungkin untuk pasangan kedua, kita akan buat lagi pertanyaannya, misalnya berapa lama festival tersebut dilaksanakan. Seperti ini juga bisa, kita bisa buat untuk jawabannya 3 hari, seperti itu ya. Kemudian kita tambahkan lagi jawaban pengecoh, 2 hari dan 1 hari. Nah, seperti ini. Ini untuk pengisian dari tipe soal menjodohkan Bapak Ibu. Nah, misalnya kita anggap kita sudah melengkapi semua soal yang nantinya akan kita gunakan ke dalam soal ya untuk ujian seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat juga untuk tampilan pratinjaunya. Bisa lihat, bisa diklik di bagian mata. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui nih tampilannya seperti apa di sisi siswanya. Nah, kurang lebih untuk pilihan ganda seperti ini tampilannya nanti. Kemudian untuk di soal nomor 2 itu adalah pilihan ganda kompleks. Nah, nanti siswa bisa melakukan checklist untuk proses menjawabnya. Kemudian untuk di soal nomor 3 yaitu menjodohkan. Nah, di bagian atas ada teksnya ya Bapak Ibu. Kemudian di bagian bawah di sini baru soalnya ataupun pertanyaannya. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke, kita bisa kembali lagi. Untuk tahapan selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah yakin dengan soal yang dibuat, kita akan masuk ke dalam proses simpan sebagai draft jika Bapak Ibu ingin melanjutkan lagi soalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya soalnya sudah cukup dan sudah ingin digunakan untuk pelaksanaan ujian, Bapak Ibu bisa klik di bagian lanjut dan atur bobot. Di sini bisa diklik. Nah, di sini ada pop-up konfirmasi apakah mau periksa kembali atau melanjutkan. Kita klik lanjutkan di sini. Lalu di bagian tampilan ini adalah Bapak Ibu bisa melakukan proses pembobotan soal. Nah, di sini bisa dilakukan secara otomatis apakah bobot soalnya mau dibuat rata seperti ini. Atau misalnya mau dibuat untuk beberapa soal itu bobotnya lebih besar nilainya. Jadi bisa juga diatur secara manual, misalnya di sini mau buat 50%, kemudian yang ini 25, yang ini 25 seperti ini. Jadi untuk sekarang di Pijar sudah ada 2 opsi untuk pembobotan Bapak Ibu, apakah mau dibagi rata dengan pengaturan pembobotan di sini bisa langsung digeser ke bagian kanan ataupun mau melakukan pembobotan secara manual dengan mengisi di bagian kolom bobot persentase di sini. Seperti itu. Oke, di sini saya buat untuk bobotnya secara rata. Kalau sudah, kita langsung bisa simpan sebagai draft. Itu nanti bisa dilanjutkan lagi ke soal nomor 4 ataupun 5 dan seterusnya. Atau jika memang soalnya cukup sampai sini saja dan ingin digunakan untuk pelaksanaan ujian, kita bisa simpan dan finalisasi. Sekali lagi, ketika sudah dilakukan simpan dan finalisasi, sudah tidak bisa diedit Bapak Ibu ya. Jadi sudah dipastikan bahwa soal siap untuk digunakan seperti itu. Nah, di sini kita akan lakukan simpan dan finalisasi. Nah, di sini sudah berhasil. Ketika sudah berhasil, langkah selanjutnya nanti Bapak Ibu akan melakukan proses yang namanya penjadwalan ujian di bagian rencana ujian. Demikian penjelasan bagaimana cara penginputan soal di fitur CBP Pijar. Semoga tutorial ini dapat membantu Bapak Ibu guru dalam pelaksanaan ujian agar lebih mudah, terstruktur, dan juga terpantau. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.